Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel, di Video Channel. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya mau ngebahas sesuatu yang spesial buat teman-teman semuanya, karena cukup banyak ya dari teman-teman yang menanyakan tentang hal yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, sekarang saya lagi ada di Koeng ya, yang ada bunga sakuranya. Ini dekat rumah. Nanti saya akan bikin video di sini aja, nggak jauh-jauh, soalnya kalau misalnya bikin video di rumah itu bosan gitu ya, bete, jenuh gitu ya. Jadi saya bikin video di sini itu biar ya suasananya ya enak banget gitu, ke bawah suasana gitu, suasananya biar Jepang banget gitu ya. Karena saya akan ngebahas video tentang yang berhubungan dengan yang ada di Jepang ini gitu. Oke, saya parkir sepeda dulu, cek di shop. Oke guys, kita ngobrol di sini aja ya, ngobrol santai di sini. Ya kebetulan di sini lagi sepi gitu ya, karena mungkin karena masih wabah COVID-19. Jadi biasanya Koeng di sini rame gitu ya. Kemarin juga saya bikin video di sini ya agak sepi sih gitu. Jadi oke, dilanjut ya. Jadi pada video kali ini saya akan bahas masalah berapa sih gaji atau UMR kalau misalnya kita kerja di pabrik yang ada di Jepang gitu. Karena cukup banyak juga buat teman-teman yang inbox saya di Instagram gitu ya. Kalau misalnya saya balas gitu ya, pasti nanti bakal berkepanjangan, berkelanjutan gitu ya. Jadi saya dibikin video aja gitu. Terus karena saya bukan kerja di pabrik ya, jadi saya menghubungi teman-teman saya yang ada di sini untuk menanyakan berapa gaji kotor dan bersihnya gitu. Buat gambaran kalau misalnya teman-teman ingin kerja di Jepang gitu ya. Ini sih video untuk penyemangat aja sih ya, sebenarnya bukan untuk sombong atau gimana gitu ya. Karena kalau misalnya kita ada penyemangat, kita juga semangat gitu untuk melakukan sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Contohnya kalau misalnya kita pengen kerja di Jepang, terus tahu gaji di Jepang itu kayak gini gitu, jadi kita juga semangat gitu untuk melakukan suatu perjuangan, untuk melakukan suatu seleksi agar kita bisa berangkat ke Jepang gitu. Jadi saya udah nanya ke beberapa teman saya gitu ya, dan alhamdulillah teman saya juga mau ngasih informasi buat kalian semua gitu. Jadi kisarannya untuk kerja sebagai kensusei di Jepang itu kisaran 21 juta yen sampai 23 juta yen, itu yang untuk kotornya. Nah, untuk bersihnya, karena di Jepang ini kita pasti memerlukan suatu biaya gitu ya, untuk tempat tinggal lah, untuk biaya listrik lah, untuk biaya makan lah, untuk biaya internet lah, dan HP dan lain sebagainya gitu kan. Selain itu ada juga potongan untuk biaya asuransi kesehatan, biaya pajak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, banyak sekali biaya-biaya yang akan dipotong pada saat kita menerima gajian. Kalau misalnya kita kotornya 23 juta atau 21 juta gitu ya, kebanyakan ya, itu paling bersihnya itu dapat 15-an, 14 sampai 15 mang, atau 14 sampai 15 juta yen. Kalau misalnya kerupiahkan sekitar, kalau misalnya sekarang kursnya lagi gede, itu sekitar dapat 18 juta rupiah itu bersihnya. Nah, bersihnya itu juga belum dipotong untuk biaya kita makan selama 1 bulan di sini gitu kan. Biaya makan dan biaya kita jalan-jalan gitu kan. Karena kita sebulan ini kerja capek, pasti butuh makan ya, tiap harinya pasti juga butuh liburan ya. Karena kita nggak mungkin di sini kerja terus gitu ya, pasti nanti yang ada stres gitu, kita juga butuh liburan. Makanya kalau misalnya saya biasanya setiap bulan ini saya mengalokasikan dana untuk liburan. Misalnya per bulannya itu 5.000 yen kalau misalnya paling murahnya ya. Kalau misalnya kita nggak ada rencana ingin liburan ke tempat yang paling jauh, itu saya per bulannya 5.000 yen. Tapi kalau misalnya saya ada rencana akan pergi ke tempat yang jauh, misalnya ke Hokkaido, ke Tokyo, itu saya per bulan itu 1 juta yen. Itu untuk nabung gitu ya.
Nah, untuk makannya saja kalau misalnya kita sering makan di luar itu 3 sampai 5 mang atau 3 sampai 5 juta itu habis gitu. Jadi untuk menghemat, saya biasanya setiap hari saya masak. Saya jarang makan di luar karena di Jepang ini sulit sekali menemukan makanan yang berlabel halal. Makanya saya bikin sendiri setiap hari gitu untuk menghemat dan untuk menjaga kehalalan yang saya makan gitu kan. Kalau misalnya kita bikin sendiri itu ngirit-ngiritnya ya, sebulan itu paling ngirit itu 2 juta itu habis, 2 juta yen atau 2 mang. Kalau misalnya ke rupiah kan ya sekitar 2,5 sampai 3 jutaan lah kalau ke rupiah kan ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk yen itu 2 mangan itu untuk 1 bulan itu cukup banget gitu. Tapi bukan beda lagi kalau misalnya untuk main ya. Kalau main itu kan ada lagi kan tabungannya ya. Balik lagi ke gaji itu ya, untuk tadi kotorannya itu sekitar 21 sampai 20 juta yen atau kalau misalnya ke rupiah kan sekarang kursnya lagi tinggi itu sekitar ya 25 sampai 26 juta rupiah. Tapi kalau untuk kotornya itu bersihnya kalau misalnya ke rupiah kan sekitar ya 17 sampai 18 jutaan lah. Tapi itu untuk belum termasuk makan. Kalau misalnya makan mungkin ya 3 jutaan untuk per bulan di Jepang itu cukup lah. Jadi ya mungkin kita bersih itu sama makan tuh sekitar 15 juta rupiah. Itu udah termasuk ke dalam bentuk rupiah ya, bukan bentuk yen. Soalnya beda kalau misalnya bentuk rupiah sama dengan bentuk yen gitu. Jadi saya ulangin, kalau misalnya bersihnya itu kalau dalam bentuk rupiah sekitar dapat 15 juta rupiahan gitu. Kalau misalnya kita boros, kita nabung katanya paling kalau misalnya kita boros ya lagi ada keinginan untuk main jauh itu paling sedikit sebulannya nabung 5 juta yen atau kalau misalnya ke rupiah kan sekitar 7 sampai 8 juta rupiah gitu. Nah, itulah kisaran berapa gaji kalau misalnya kita kerja di Jepang. Bukan berarti di sini kita nerima uang banyak, pemasukan untuk kitanya juga banyak, enggak. Jadi di sini juga banyak sekali biaya yang akan dipotong ketika kita menerima gaji gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Ada pemotongan untuk biaya pajak, untuk asuransi kesehatan, terus potongan tempat tinggal, apato atau apartemen, terus pemotongan untuk biaya listrik, biaya air gitu kan. Terus ada juga untuk internet kita selama di sini per bulannya kan bayar gitu kan. Nah, belum juga kita makan untuk sebulan penuh gitu. Jadi ya kita emang nerima uang banyak gitu, tapi pengeluaran juga ya lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memanage uang dengan baik ya insya Allah kita juga bisa nabung ya lumayan gitu kan untuk masa depan kita. Yang penting kita jangan boros gitu kan, jangan sering main. Main boleh tapi ya kadang-kadang aja. Kalau misalnya pengen main jauh ya sebulan sekali gitu kan. Jangan tiap minggu main, tiap minggu keluar. Nanti uang kita bisa habis dipakai buat main gitu. Oke guys, jadi itulah sedikit bicara mengenai masalah gaji gitu ya yang akan kita terima kalau misalnya kita kerja di pabrik sebagai kensusei yang ada di Jepang gitu. Semoga ini bisa bisa bermanfaat buat teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin kerja di Jepang gitu kan. Ya emang sih butuh perjuangan banget gitu. Jadi ya buat teman-teman yang ingin kerja di Jepang jangan pantang menyerah. Pokoknya tetap semangat, maju terus, pantang mundur gitu kan. Kalau misalnya ada peribahasa Jepang nanakorobi ya oki. Kalau misalnya kita jatuh 7 kali, kita harus bangkit 8 kali. Ya pokoknya intinya kita jangan pernah menyerah gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ingin berangkat ke Jepang, terus teman-teman mengikuti suatu tes, kemudian teman-teman gagal, teman-teman jangan pernah menyerah. Coba lagi, insya Allah. Kalau misalnya teman-teman serius, teman-teman sering berdoa gitu kan, pasti lama-kelamaan insya Allah doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya Devi. Thank you for watching and see you in the next video. Saya selalu berdoa buat teman-teman yang menonton video saya. Semoga
teman-teman bisa jalan-jalan ke Jepang, semoga teman-teman bisa kerja di Jepang, semoga teman-teman bisa kuliah di Jepang. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bye bye. Wah, ini keren banget. Ini sekarang masih cuaca musim semi di sini gitu kan. Di sini adem. Kalau pokoknya di Jepang itu cuaca yang paling enak itu pada saat musim semi dan musim gugur, guys. Jadi nggak dingin, nggak panas, adem banget. Cuman sayang waktunya sebentar gitu. Keren banget kan? Nggak pengen kalian kesini. Makanya semangat terus ya. Jangan pantang menyerah. Bye bye.